Saya Amir Hasnah. Di sini saya mewakili kelas 5A dalam menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menciptakan melalui sabdanya, "Aku diberi buruk adalah sebuah hewan yang berbulu putih. Tingginya melebihi daripada keledai, akan tetapi lebih pendek daripada baga. Jika ia terbang, kaki depannya akan melewati batas pandangan matanya. Lalu aku menaikinya dan ia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Selanjutnya, aku sampai di Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu, datanglah malaikat Jibril seraya membawa 2 cawan. Yang pertama berisikan hamar, dan yang lainnya berisikan susu. Aku memilih cangkir yang berisi susu, dan ia berkata kepadaku, 'Engkau telah memilih fitrah.' Lalu malaikat Jibril membawaku naik ke atas langit dunia. Setelah itu, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Setelah itu, langit terbuka dengan luasnya. Lalu ditanyakanlah kepadanya, 'Siapakah yang bersamamu itu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Muhammad.' Dan saat itu pun ia berkata kembali, 'Apakah ia telah diutus untuk menemuinya?' Lalu malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemuinya.' Kemudian pintu langit pun terbuka dengan luas kembali. Mereka pun melakukan perjalanan menuju langit ke-7. Di situ pun Nabi Muhammad SAW melihat pemandangan yang amat luar biasa dan bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu. Dan ia pun bertemu dengan umat-umatnya yang soleh. Setelah langit demi langit mereka lalui, sampailah mereka di langit ke-7 dan bertemu dengan Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tercetuslah sholat 5 waktu. Rasulullah pun melakukan negosiasi tentang jumlah rakaat sholat hingga meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah berfirman, 'Hai Muhammad, jika sholat 5 waktu dalam sehari semalam bagaikan Hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk tiap hari semalam. Setiap kali sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 sholat. Dan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, dan jika ternyata dia melakukannya, maka dituliskan untuknya 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu jika dia tidak melakukannya, maka tidak dituliskan dosa baginya. Namun jika ia ternyata melakukannya, maka dituliskan untuknya dosa 1 kali keburukan. Hingga akhirnya peristiwa Isra Mi'raj tersebut tercetuslah perintah sholat 5 waktu yang harus diwajibkan kepada umat muslim. Dari kisah ini semoga dapat menambah wawasan dan menebalkan keimanan kita agar tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Kita sebagai umat muslim harus sholat dan juga beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nabi Muhammad SAW sudah berjuang agar umatnya terus mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.